nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Dumateng para alim, ulama, ustad, para kiai, mubalik ingkang rinten lan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Dumateng panjenenganipun para pepundhen, para pinisepuh sesepuh ingkang pantes pinundi, para pangemban-pangembating praja, satriyaning negari ingkang sinuba ing pakurmatan, para sarjana, para sujana sujananing budi ingkang satuhu bagya mulya, para bapak, para ibu ingkang sinudarsana, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah kaum muslimin Islamic Center Madiun ingkang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah yang patut kita puji dan kita sanjung. Allah telah memberikan a'dhamun ni'am. Di dalam kitab Kaifa Nashkurun Ni'am disebutkan a'dhamun ni'am adalah nikmat yang paling agung, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Allah memberikan kita nikmatul baqi, nikmat yang melekat pada setiap makhluk hidup, yakni kesempatan dan kesehatan. Sekaligus Allah mentakdirkan kita menjadi hambanya untuk menjadi hamba yang bersyukur atas a'dhamun ni'am dan nikmatul baqi itu, di mana pagi yang cerah ini kita mengikuti taklim tarbiyatul ilmi, yakni belajar keislaman untuk meningkatkan ketakwaan dan jihad kita kepada Allah. Tanpa barokah dan hidayah Allah tidak akan bisa. Ternyata Allah mencatat dan memilih kita menjadi hambanya yang terpilih pagi ini, majlis zikir untuk ngaji bersama. Mudah-mudahan Allah meridhai seluruh amal ibadah kita, amin. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wa ala alihi wa ashabi ajmain, lumebernya kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita selamat fid dini wad dunya hattal akhirah, amin. Jamaah yang mulia, walaupun COVID tidak akan berakhir tanpa kita akhiri, insya Allah kita percaya dengan jangka waktu yang jangan lama-lama kita kembalikan soft kita menjadi rapat, silaturahim kita untuk kita sambung kembali. Kegiatan keagamaan harus seperti yang dulu. Takbir Allah. Jangan mulia, sampean ini tukang bengok-bengok pasien. Iya, itu cirinya saya. Sebab bisa mengikuti di Monas 2 kali, ikut demo di Bawaslu 1 kali, alhamdulillah hidup. Teman saya banyak yang mati di Brondong. Yang ini saya ditanya, kok enggak ke sana Pak? Belum. Kalau nanti kelihatan menang baru berangkat. Kalau enggak mati konyol Pak. Soalnya sampai gebuki tak gitu kan. Jamaah yang mulia, judulnya itu saya Perancis Pak, yang saya ancam itu. Bukan Jokowi, bukan. Jadi pemimpin otoriter itu Perancis, itu kurang ajar itu. Di HP pagi-pagi saya buka dari Gus Nadir. Ngapain orang-orang Islam sama ribut? Toh kita belum tahu wajahnya Rasulullah. Di karikatur sudah bunuh-membunuh. Tak jawab dengan saya, sampean ini kurang cerdas Gus. Bukan karikaturnya, tapi penghinaan dan pelecehnya ini loh Gus, yang menjadikan umat muslim marah. Buktikan aja, sampean buat karikatur agama lain, tokohnya atau nabinya, kemudian sampean komentari seperti mereka mengomentari Rasulullah. Kalau ndak dibunuh jangan tanya saya. Itu omongan saya Pak. Sebab apa? Ya paling tidak kita itu punya andil, walaupun bisanya hanya ngoceh dan mijet-mijet, tapi jangan sampai diam saja. Suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditangkap oleh rezim zalim namanya Namrud laknatullah. Dia bilang yang merusak Tuhan sekian banyak ini engkau. Bukan, katanya Ibrahim. Yang merusak Tuhanmu itu Tuhan yang paling gede. Dia ngamuk, tidak mau disaingi. Akhirnya dia marah dan Tuhan kecil digasak semuanya. Orang ini pecah nalarnya. Mungkin dulu sudah ada Islamic Center kali. Ya enggak, itu batu enggak bisa. Kalau batu mengapa sampean sembah? Akhirnya udahlah, enggak banyak ngomong. Oh, ini sudah kadung dipercaya orang nih. Nah, ini orang kalau sudah duduk di atas singgasana biasanya enggak mau untuk turun Pak. Secara sosiologi, bagaimana supaya lestari saya menduduki rezim? Biasanya seperti itu. Tapi contohnya Namrud laknatullah. Rezim jok kagak ngomong. Kamu ngomong kok hilanglah opini saya. Tangkap, bakar. Ketika geni mulet-mulet, Allah bilang, ya nar bardan wasalaman. Ademo wis to. Selapono Ibrahim kaulaku. Yang namanya api itu juga kaulanya Gusti Allah. Ya diam ndak panas. Ibrahim masuk seperti dalam kulkas. Kemudian ada burung pipit mencoba, ya, mencoba untuk membantu supaya mati, tapi dia tahu ndak akan bisa. Dia ngambil air disemprotkan. Si cicak bilang, kamu gak akan mati tuh. Apa? Udahlah. Sekarang tinggal kamu apa? Aku tak sebul wisan. Wush. Juga tidak mempunyai akibat apa-apa. Dari cerita dua ini ternyata kita ini harus punya sikap.
walaupun bersikap salah. Nek salah ki ketok nek mateni gitu loh. Nek bener ketok jegeke. Saya enggak ikut apa-apa, ini pengecut ini. Enggak tahu mana yang hak, mana yang batal. Nah, oleh karena itu kita harus bisa bersikap, tapi yang pas, sikap yang benar. Bukan burung pipit dengan paruhnya yang kecil, tapi dia membantu kebenaran. Jamaah yang mulia, saya mulai dari Islam itu agama suci. Baik landasan hukum saya menyampaikan itu nanti. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Islam itu agama suci yang senantiasa memerintahkan dan menyuruh kepada umatnya untuk selalu bersuci lahir dan batin. Jenengan tahu sendiri lahir piye, batine piye. Nek koruptor itu ndak akan bisa bersih, soalnya maling. Curang juga nggak bisa bersih itu karena tidak jujur. Berakibat rusak. Saya tidak bilang rasakan sendiri, enggak. Tapi itu kenyataan. Islam seperti itu bersih. Apalagi Allah memerintahkan, kalau kamu pergi ke masjid, berhiaslah dengan yang anggun, pakai baju yang bagus karena menghadap kepada Allah. Di surat Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, berhiaslah kau mau berangkat ke masjid. Jadi menghadap Allah itu harus hebat. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Sebab Allah enggak suka kepada orang yang berlebihan. Ternyata betul Bapak Ibu sekalian, ketika manusia itu mati, mau ditarik nyawanya, dia menangis. Di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayatnya tak putus saja. Laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas sholihin. Andaikan kau ya Allah mengakhirkan kematianku sebentar saja, niscaya aku akan bersedekah supaya aku termasuk orang-orang yang tidak rugi. Ternyata sedekah bukan salatnya, bukan zakatnya, tapi sedekahnya. Oleh karena itu yang merasa sudah tua, ya, kemudian sakit-sakitan, mobilnya banyak, madunya banyak, itu tetap cepat berwasiat. Orang entah ini dikir tidak gongkaruan itu. Tapi kalau sak wayah bapakmu mati yo, lemah sak mono kayak no Muhammadiyah, alhamdulillah gitu. Wah Gusti Allah hebat, mono bani rek. Yang lain ndak ditanya, mergo wis dilebokne Muhammadiyah. Dah semuanya beres. Kemudian setelah itu walatusrifu, sugih bagus. Nek jok lali siapa yang memberi sugih itu? Satu, Islam suci. Islam itu bagaikan air suci, tirta wening. Nek wong Jawa niku tirta wening, artinya banyu bening kincling-cling-cling. Islam itu suci dan mensucikan. Oleh karena itu, ketika mau masuk
di tubuh kita harus suci dan bersih supaya Islamnya nanti tidak terkontaminasi atau tercemar oleh kotoran-kotoran akidah, kepercayaan, tradisi, adat istiadat di luar Islam. Niki sak ngaji jenengan. Ku aja mulih tekon dalem Jae Nuri cangkem nek muni angger melek. Mosok ngendang ngene pengajian di adat-adat ke. Nah. Kemudian kalau itu bersih, Islam masuk dengan gampangnya dan bersihnya sehingga satu tauhidullahil ulya dijamin masuk surga oleh Allah karena kesucian tauhid. Takbir. Itulah. Engko dihukumi balik liya gak urusan. Jae Nuri ning kene bengak-bengok takbir urusan dhewe. Yang kedua, kalau Islam itu masuk pada tubuh yang masih kotor, tapi Islam duluan masuk, Islam bisa membersihkan seseorang dengan syarat dia harus belajar sesungguh-sungguhnya dan ikhlas untuk meninggalkan kepercayaan, tradisi, adat, khurafat, tahayul, bid'ah yang ini bisa menjurung pada kemusyrikan yang akhirnya bisa memasukkan kita ke neraka. Tapi dengan keikhlasan meninggalkan itu, hanya syariat yang dipakai, Allah menjamin surga Aden. Allahumma jamaah rahimakumullah. Jangan khawatir, tak sediakan 3 bendel. Kalau sudah kita menjadikan Islam dengan kebersihan tauhid, amal ibadah, sosial dan lain-lain, baru itu dijadikan Islam sebagai way of life, pandangan dan keyakinan hidup. Tapi kalau belum, berarti kita belum menjadikan Islam sebagai pandangan dan keyakinan hidup. Jamaah yang mulia. Yang ketiga, 3 penilaian kebenaran. Yang pertama, kebenaran sejati. Ini berdasarkan kesepakatan para ahli. Contohnya 1 ditambah 1 2. Walau yang bilang itu lonte Pak, tetap 1 tambah 1 2. Walau yang bilang itu orang gila, 1 tambah 1 2, bener sudah. Apa nek 1 tambah 1 tidak 2, yang bilang itu seorang profesor, kentar itu orangnya. Karena tidak memenuhi kesepakatan kebenaran sejati. Yang kedua, kebenaran sosial. Ini terpengaruh oleh kondisi dan situasi. Yang namanya curang itu salah. Udahlah, tanya kepada agama manapun salah. Tanya kepada negara pun salah. Tapi karena terpengaruh oleh simpati sosial, sampean nek milih aku tak keidik 100. Keluargamu tak jamin. Akhirnya dengan simpati sosial menjadikan pembenaran bahwa curang itu boleh. Aku enggak nyindir siapa-siapa Pak Arsan. Aku hanya ngomong. Yang ketiga, kebenaran hakiki atau kebenaran mutlak. Bahwa Tuhan
Allah itu ada. Siapapun yang mengatakan, walaupun koruptor, maling duit triliunan, bebas pisan, mengatakan Allah itu ada, benar. Tapi dia maling ya Pak, urusan dia. Jadi tidak akan bisa dipatahkan oleh kesepakatan sejati maupun kebenaran sosial mutlak. Itu pasti Tuhan Allah itu ada, titik. Yang bisa mengalahkan kebenaran mutlak itu hanya simpati sosial. Contoh soal, jenengan ngerti PKI, komunis, anti Tuhan. Ada satu kasus takmir masjid ICMI, nenek ini sumbangan mendatangkan Ustadz Jabir misalnya dengan biaya sekian juta urunan. Setelah itu ini Ustadz untuk transport berangkat. Ada orang PKI yang baru di sini bertempat urunan tarian, nangkap dangdut jogetan, badute didum. Dia akan bilang, Pak iki lho apik rek. Tenan sumbangan bareng seneng-seneng didumne. Beda mek takmir masjid ICMI, sangok ning mubalek ketok. Itu yang bisa mengalahkan kebenaran yang hakiki karena simpati sosial. Banyak terjadi, kita merasakan. Sakjane Pak, wong dadi pimpinan nggone wong Islam godang, Muhammadiyah godang. Pak Amin sampai mencet gak iso dadi presiden, Pak. Gak iso. Pak Din gak iso. Sapa maneh sampean tunjuk? Gak iso, Pak. Soalnya kalah dengan simpati sosial. Kuwi engko nek si dadi Pak Amin wong apa iku? Wong nyolong diketok tangani. Iki dikondang-kondang nih. Wong zina dipateni wis wedine kecerit-cerit. Jadi ya hanya Allah yang bisa menolong kita. Yang keempat, Islam itu agama tauhid. Islam ditegakkan dengan tauhid, bukan karena sosial, bukan karena kesepakatan sejati, tapi Islam ditegakkan dengan tauhidullah yang ulia. Oleh karena itu, setiap Rasulullah dibangkitkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran hak berupa Islam. Contoh, Nabi Ibrahim alaihi salam, walaupun Namrud itu rezim yang paling brutal, beliau tetap menentang, walaupun akhirnya harus tidur di tengah bara api. Menyampaikan kebenaran, Rod itu keliru, kamu musyrik menduakan Allah, bahkan membanyakkan Allah. Ditangkap dan dibakar, tapi Allah pasti memberikan pertolongan. Namrud kelebon laler, irungnya mati. Tuh, makanya jadi pemimpin harus hati-hati. Kalau didoakan orang banyak bisa cokek itu. Kedua, Nabi Musa alaihi salam, secara sosial Nabi Musa itu menjadi anak angkatnya Fir'aun laknatullah. Tapi karena diperintah oleh Allah menyampaikan kebenaran, dia datang dengan Nabi Harun adiknya, sehingga terjadi dialog. Bapak, sampean ini sudah terlalu. Masa mengaku Tuhan? Kamu itu sejak kecil, aku sih ngopeni gak iso bales kebaikanku. Lah teko-teko marah menentang dengan bapak. Dhisik gandulan jenggotku sampai brodol. Aku ngamuk sampai bunga tak pateni kowe gak oleh. Tak kei roti ambek barapi sih kok pilih barapi, mengene rada edal kowe.
Oh, berarti sampean, Pak? Iya, wah, sampean yang ngono, pomo neng kene, Pak. Setelah itu kamu harus berbakti, mengabdi pada Tuhan Allah itu satu. Enggak. Ya wes neng ngono, gelut. Ya itu, Pak. Nabi dulu gak macam-macam kesuwen. Tukaran oke. Kelompok nih bolone Nabi Musa, kono kelompok nih Haman panglima nih kerutuk-kerutuk teko pinggir segoro. Laut Merah, saya pernah mandi di sana. Allah perintah, pedangmu gebuk nang laut. Sampok ini jadi jalan besar, jalan tol tanpa sumbangan, langsung jadi. Habis masuk di tengah, bingung, bosan mentas di Sinai, dia berdiri, samplolane. Pukulkan ke laut jadi banjir bandang. Fir'aun sudah di tengah saat boloni, mati kabeh sak suwal-suwali. Itu Allah akhirnya seperti itu. Akhirnya para jamaah, oleh Allah diberikan satu bukti. Si Fir'aun itu terpinggirkan, ditemukan bangkainya sampai sekarang. Kemarin itu waktu saya di sana di Inggris, itu di Inggris. Tapi saya wis balik mana ning Mesir jare, Pak. Sampai seorang dokter Maurice Busaile, orang pinter orang barat, dia mencoba untuk mengadakan penyelidikan apa betul Fir'aun ini mati tenggelam di tepi laut. Setelah diteliti, delalah, ada debu kecil sekali, dibuktikan itu dari laut. Sehingga Maurice Busaile mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takbir. Awake dhewe niki menak, tarik citik wis diwacane selawat. Sholatullahi wa salam ala man ukhiyal Quran. Alayatil Quran adil kiram wasobi dawil Quran. Menak wae dhewe niku Islami, gak sampai kan penyelidikan sampai keju. Nah itu cuma biasane nek warisan kuwi ya biasa. Kiai ini patenis biasa. Ustadz subuh ngimami digapuis biasa. Mubaleke gak oleh pidato biasa. Karena Islam sejak kecil. Nek wong taklukan mesti moring-moring. Seperti itu. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebuah kebenaran tauhidullah harus disampaikan kepada pamannya sendiri yang namanya Abu Lahab. Itu namanya sebenarnya Abdul Uzza itu. Seorang paman begitu lahir Muhammad langsung pembantunya dimerdekakan. Semua kebutuhan Muhammad dicukupi oleh pamannya. Keluarga nggak usah repot, itu aku yang nanggung semuanya. Lundlalah kersane ngalah. Bahasan wis gedi. Satu ketika dikumpulkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di Bukit Sofa, semuanya keluarga besar Arab. Wahai keluarga besar Hasim, Abdi Manaf, Abbas dan sebagainya kumpul di sini. Andaikan saya bilang di balik itu ada tentara yang datang dengan pasukan kuda, percaya? Percaya. Sebab sejak kecil dikenal Al-Amin, gak nanti bohong. Apa maneh pembohong? Yang gak pernah bohong aja. Percaya mat kalau yang kamu bilang. Lebih dari itu aku percaya. Oke. Saya adalah Rasulullah. Saya mengajak kepada keluarga bani-bani ini semuanya untuk mengakui Allah itu satu. Saya sebagai utusannya. Datang papanya Abu Lahab. Mat, kon ngenekno kumpul keluarga, mereka umpur sitok ya. Loh gaman, ayo ngumpul sih. Ya apa?
tabban laka ya Muhammad, cilaka kowe. Turunlah surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu al-ayah. Seperti itu. Padahal Rasulullah orang yang paling dipercaya, tidak pernah bohong. Itu pun ketika menyampaikan tauhidullah langsung digasak oleh pamannya sendiri. Tapi tetap ndak mikir lagi ngoni oke ragate kawit lahir teko gede diopeni mbek Abu Lahab. Karena sosial, tapi kebenaran bukan simpati sosial. Begitu perang Badar, pamannya menjadi prajuritnya atau panglimanya perang Badar, dan akhirnya Abu Lahab mati di medan Badar. Sampai ngati-ngati ya, nek dadi pejabat musuh wong Islam tenan. Jopone mandi, tapi nggone dhewe gak mandi-mandi hari. Jamaah rahimakumullah. Nah, itu landasan saya untuk menyampaikan pemimpin otoriter Pak Hasan. Nah, itu landasan saya. Sekarang menginjak pemimpin otoriter. Niku bahasa putih Pak, bahasa Jarsari. Lah niku napa engko lak ngerti dhewe. Ari'aul khutamah niku cara Madiun. Nah, nek otoriter cara Jarsari, pemimpin yang bengis. Dalam Al-Qur'an surat 5 Al-Maidah ayat 55, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya penolong kalian hanya Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Orang mukmin yang gimana sih? Alladzina yuqimunas sholata. Orang-orang mukmin yuqimuna ngedekaken sapa alladzina amanu as-sholata ing salat. Jadi orang mukmin akan menjadi pembela kita yang mendirikan sholat. Mukmin tok gak sholat gak iso. Yang kedua, wa yu'tuna lan nekani sapa alladzina amanu az-zakata ing zakat. Di samping dia sholat juga berzakat. Wahum raki'un, mereka itu adalah selalu tunduk sama Allah. Kalau pemimpin itu iman, nindakni sholat, bayar zakat dan tunduk, wis to, saya yakin akan terjadi enak. Surat ini merupakan satu syarat menjadi pemimpin. Pak Zen aku wis tuwek. Kok dadak kok siari kuwi lapo? Loh niki penting lho Mbah, tenan. Buktine jenengan wis sepuh, setiap 5 tahun jenengan melok politik. Iya teh, kon nyoblos kuwi. Iki politik iku. Wes wong tuwa aja melok-melok politik tiwas kesel lho sampean dipolitiki. Wis duwe kon nyoblos. Ora wae apa-apa, kalah pisan. Itu penting. Ya sapa ngerti anak cucu kita datang, "Mbah, oleh-oleh ngaji ning Islamic Center apa sih?" Sing isi sapa? Wong Jarsari kemetak wonge. Nerangne pemimpin iki. Apa syarate? Wong kudu iman, nindakne salat, zakat. Wo, ya kuwi Mbah sita arep-arep gitu putune. Satu syarat pemimpin itu harus mukmin, beriman atau muslim. 2, mendirikan sholat. Nek wis dibagi jenengan karek maos. 3, zakat. Mengapa zakat? Zakat itu membersihkan hati dari
segi harta, tamak dan kekir. Jadi kalau sudah seperti itu, ya, jadi pemimpin ojo korupsi rek. Jadi menteri ojo ngenteni duit. Jadi apapun, gitu loh. Aku itu kadang-kadang juga heran. Mbah Jah jupuk kayu jati ceklek di hutan sak meter diokom. Mbah sing ngedasi maling triliunan malah diculne. Wah, brengsek iki. Ya Allah, seperti itu. Dia gak nate ngaji ning Islamic Center. Coba ikut di sini, wedi deh. Bersih harta, track recordnya dari mana didapat? Nah ini Islam itu sudah lama punya seperti itu. Sejak zaman Khalifah Zainuri lah khilafah, terserah yang mau muni sampean. Wong buktine ngono kuwi. Gitu loh. Pernah dipraktekkan. Zaman Umar itu ndak ada jenis wong melarat itu nggak ada. Sampai bingung zakat diberikan siapa? Ya apa? Itu zaman Khalifah, bukan khilafah loh ya. Engko klerune aku. Kemudian asnaf zakat itu orang kecil, wong cilik. Jadi nek pemimpin itu suka zakat, berarti ngewangi wong cilik. Itu. Ojo nglupukne dhuwit dipek dhewe, didum keluargane. Rumangsamu warisane mbahmu ta. Tuh. Yang keempat, pemimpin itu harus rukuk, tunduk dan sujud, menunjukkan dirinya seorang Islam yang bagus. Masuk ke materi riayatul khutamah, pemimpin otoriter. Dalam hadis dikatakan inna syarrar ra'il khutamah fa iyyaka an takuna minhum. Inna utawi setuhune syarrar ra'il khutamah, paling elek-eleke pemimpin sing otoriter. Fa iyyaka mongko wedya jeneng sira antakuna minhum, aja dadi kaya pemimpin sing otoriter. Artinya apa? Pemimpin yang bengis, yang kejam itu oleh Rasulullah jangan kamu ikuti, karena itu sejahat-jahat pemimpin. Kemudian di hadis lain juga ada tandai dengan merebaknya syurat. Di situ ada syurat, itu adalah aparat atau pembela penguasa zalim yang bertindak secara sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Kula namung maos gambaran bagaimana tindakan membela penguasa zalim dan sejauh mana tindakan represif kejam atau kasar. Tuh, jenengan jadi pemimpin ikuti ini tenan. Sindungane akeh saya suwe. Kok jago lurah. Jago lurah iku nek wong apik, seneng ke rakyatnya, selalu mendengar orang-orang yang memerlukan, iku awet. Tapi nek kesempatan dalam kesempitan, tenan. Tapi nggone dhewe ora bolak-balik kalah. Jadi syurat itu pendukung. Teko mah jenengan aja sampai ribut mbek bojone. Aku arep metu dik nyapane Pak Zen. Oh, urusane apa mbare aku? Di matenge dhewe lah, iya. Pertama, Auf bin Malik mengatakan imaratus sufaha, kita akan dilanda oleh zaman di mana pemimpin itu otoriter. Satu, imaratus sufaha, kepemimpinan orang-orang bodoh. Tapi nang desa niku sing profesor doktor Andes gak dadi lurah, Pak. Tapi sing Joni iku menggondi dhuwit iku sing dadi. Dua, wa kasratu syurat,
banyaknya penolong pembela penguasa zalim. Nek neng HP jenengi buser, gitu ya. Buser nek gak setuju sampai rezim gak perlu melok. Kita tanya Pak Muldoko, aku mau maca Pak. Kemudian wabaul hukmi, jual beli hukum. Nah ini nek yujah dihukum karo tengah tahun, nek wong duran ngegodasi triliunan entek-entekan duit negara dimaling, malah diculne usum Covid. Itu di negara antah baranta Pak. Kemudian wastighfafun biddam, menyepelekan darah. Nyawa niku larang Pak. Sampai Islam mateni wong sitok padha karo mateni wong sak donya kalau tidak memenuhi persyaratan. Padahal di negara antah baranta 700 mati gak diurus rek. Tapi di sana, di sini tidak ada. Kemudian waqati'atur rahim, memutuskan persaudaraan. Adu domba mong adu domba. Itu saiki Muhammadiyah didu, NU didu, MUI didu, wis kono didu. Nek corona gak oleh silaturahim, kapan mari ini kurek? Seperti itu. Waqati'ur rahim, memutuskan silaturahim. Wa nasbun yattakhidunal Qur'an mazamir, jamaah sekumpulan orang yang menjadikan Al-Qur'an seperti seruling. Artinya hanya dinikmati suaranya. Wah, Pak Zeni suaranya enak rek ngaji. Padahal isa aku mek kuwi tok. Yuqaddimuna ahaduhum liyughanniyahum, mereka mendahulukan dengan enak suaranya yang didengar. Wa in kana aqalluhum fiqhan, tapi sebetulnya dia sedikit sekali pengetahuannya. Hadis ini Imam Ahmad dan Tobroni betul. Jenengan kalau di desa Pak ngaji sewengi sak 30 juz gak enek wong ribut. Tapi ketika mu balik Muhammadiyah ngaji Yasin wal Qur'anil Hakim diterangne kepruki wong misal. Itu sebab dia ndak mau keterangan, mau enaknya. Neng kene Pak enek Pak di hadis iku, ya Allah, dianggap seperti seruling bambu. Demikian para jamaah, ternyata banyak sekali penyokong-penyokong penguasa yang saling bahu-membahu membela dan melindungi penguasa meskipun penguasa tersebut dalam kondisi salah. Akibatnya hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nek wong dipangkat dhuwur gak nate kena hukum, tapi nek wong cilik langsung perkara. Apaan percaya? Saiki bukti di negara antah barantah. Ketika Pak Imam digepuki, sing gepuki wong edan. Ketika Pak Kiai disampluki, sing nyampluki wong edan. Ketika Pak Ustaz di mek-mek, sing mek-mek wong edan. Nek liyane Pak Kiai Ustaz, kemudian Kiai mau balik liyane itu, oh, itu mesti radikal, teroris, anti Pancasila, anti NKRI. Cangkem nek muni anggere ya. Kemudian hukum ditegakkan untuk rakyat kecil. Niki akibatnya orang terpandang penguasa kebal hukum.
Oh, iya. Upama ora ngocane tenan, ora eneng mung duran sira korupsi, ora eneng. Maksudku nih jali sumbangan sing lomono didum dosane. Oh jadi pak dhewe to. Besok nek mati diobori todote iku rek. Kalau sudah demikian kondisinya satu pemerintahan negara yang terjadi maka siaplah untuk kehancuran. Angola, Zimbabwe itu ya juga seperti itu. Pertama nih enak dikai Cina kuwe, nah wes kabeh. Bahasan setelah itu Cina bisa menguasai, Islam dilarang, masjid ditutup. Pak kok mesti Islam? Ya, Islam itu musuh pertama orang kafir yang namanya komunis. Entah itu neokomunis atau komunis, mau namanya aja anti Tuhan. Aku pernah kuliah di STISIP sama di Unmu Malang. Yang namanya komunis, Karl Marx itu anti Tuhan. Kok hidup di Pancasila itu bodohnya orang Indonesia itu mengikuti. Wong kita punya ketuhanan yang Maha Esa dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang didorongkan oleh kepentingan yang luhur supaya berkehidupan yang bebas, maka dengan ini Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemudian di pasal 29 negara Indonesia menjamin bagi rakyatnya untuk memeluk agama dan kepercayaan. Gitu kok komunis iso urip. Itu bodohnya kita. Founding Father sudah memariskan kepada kita, Pancasila itu hanya orang yang beragama. Kula nek nyetel Gus Nur, Pak. Wah, saweneng aku. Jare ini, PKI mana PKI yang hidup? Jare Gus Nur iku nerokne lho, Pak ya. Jare Gus Nur, PKI mana? Kok teko PKI mana? Gak ngerti ning ngarepe matane jare. Gebukolawi ning ngarepe matane mosok gak ero jare. Saiki dihukum Gus Dur. Ojo sampai aku, Pak ya, aku wong apik. Tuh. Jadi seperti itu. Oleh karenanya, kalau sudah demikian yang kedua, Nabi bersabda, yakunu fi hadil ummah fi akhir zaman rijalun. Akan terjadi di akhir zaman orang-orang. Auqala atau baginda Rasul ngendika, yakhruju metu sapa arijalun wong lanang min hadil ummah saking umat iki fi akhir zaman ing akhir zaman akan keluar seseorang dari umatku di akhir zaman itu ma'ahum asyatun bersama mereka cambuk, jadi gue pecut ka'anna adnabul bakor bagaikan ekor sapi. Nah, jadi ada orang itu nanti di akhir zaman gue pecut, cara saiki bedil Pak ya, bedil, bisa bedil, bisa kenut ya, bisa apa disemprot banyu itu gas air mata, mungkin ini ada ini ya, tapi di tempat kita nggak ada itu, cuma biasa di demo. Ya guna mereka pergi fi sakhatillah di dalam kemurkaan Allah, wa yaruhuna fi ghadabihi, dan sore harinya dia juga dapat kemarahan Allah. Hadisnya Ahmad. Jadi Rasul bilang besok akan terjadi di mana salah satu dari umatku yang itu nggawa alat penyiksaan, metu dimurkai Allah, kok sore dimurkai. Mengapa kok sampai mendapat kemurkaan dari Allah? Salah satunya karena menyokong kezaliman penguasa. Jadi nek penguasa dolim, sampean ojo ngewangi, ning ojo metu. Nek metu bayarmu nendi? Pak,
omong yo ojo. Paling enggak doa. Aku tuh kepada temanku yang masih menjabat, ojo kakean ngomong. Dia pecat ngisi-ngisi ini. Lah kowe pancen, aku nu serongsokan. Anduwine karek omong. Nah, seperti itu. Biasanya gak duwe pistol lagi wani, mengkane kalahan. Kemudian ketiga, masa nih kerwoso ya, podo persis. Wong pensiunan ya gitu, pensiunan apa saja. Mana nih kejahatan pensiunan kowendel. Lah Pak tentara bekas men apa ya? Pak Sanino nih Pak Gatot. Saiki wani, dia gak wani rek. Jome PKI Pak PKI. Iya gak wani dia nyekel. Saiki koja cari Mahfud MD, apa sampean dhisik ra wani. Lah aturane ngono ya wis. Padha ngertine lah. Iki pamane Pak Intel, Pak ojo nyekel aku lho Pak, besok padha mbek aku lho sampean gitu. Saya kunu fi akhir zaman surtatun yakhduna fi ghadabillah wa yaruhuna fi sakhatillah. Di akhir zaman akan ada para penegak hukum pergi dengan kemurkaan Allah, kembali dengan kemurkaan Allah. Fa iyyaka, maka hati-hati. Antakuna mimpi bitonatihim. Ojo dadi sing kaya ngono kuwi lho ya. Itu Rasulullah mengingatkan. Hadise Tobroni. Terus nih, ojo oke. Yusiku intolat bika muddata antara akmal ma fi aidi mislu adnabil bakor. Padha ae. Kelak bila umurmu panjang akan kulihat seorang kaum dalam tangannya ada ekor sapi atau cemeti. Budal diserengeni Gusti Allah, mulih diserengeni Gusti Allah. Wa yaruhuna fi la'natillah. Dia dilaknat oleh Allah. Nah, kemudian di dalam kitab Mirqatul Mafatih disebutkan kaum penegak hukum atau aparat yang pada pagi harinya menyakiti masyarakat, menakut-nakuti mereka dan tidak ada belas kasihan sama sekali. Karena itulah mereka dimurkai Allah. Jadi jenengan Bu, engko nek nitih montor eneng Pak polisi cekat. Masker. Alah Pak, kula mau lali. Ya wis, berarti Pak polisi iki melok pengajian. Nah, itu alhamdulillah Pak, mudah-mudahan barokah. Mas kalau keluar kali tidak bisa bayar denda, gak nanti melok pengajian. Yang kedua, bahkan sabar toh Pak, kayak sabar ya, masker carry ini ya, ojo didenda lah. Ya, kayak Pak Maidi, yang pertolongan koncoku cabon sari, wah desa orang gelem masker ini. Pak Maidi ki wong ndi sing gane Maidi doang. Aja dikonoke lah rakyat ki ya Allah. Ora karo-karuan polahe mesti seneni perkara masker. Sedangkan pada sore hari mereka memikirkan apa yang tidak diridhoi oleh Allah berupa teror dan menyakiti umat. Yo sampean yo sampai kumpul kambek celana cingkrang. Kambek batu ireng nganggu masker jenenge cadar, awas tenan tak lebokno. Niki gak dari pengajian Bu napa ngangge anu cadar gantine masker Pak. Oh nggih sae. Yang kelima, masih dalam riwayat Muslim disebutkan kelak ada dua kaum belum pernah dilihat Rasulullah. Dua kaum, keduanya melupakan ahli neraka, yakni satu kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi dengan mereka mencambuk manusia. Itu bisa mencambuk secara lahiriah, bisa mencambuk secara batiniah, teror sama itu. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, solusi yang kita hadapi karena kita ini selalu kalah, antara lain satu,
Kita ini ya ndang sedekah menghindari fitnah. Nek rawani rasa melok-melok. Canom nek demo kudu ngerti ilmune. Siji, aja sampai kecekel. Oh, sampan demo kok kecekel. Geyapuki tenan. Tenan iki. Jadi kudu ngerti, punya perasaan perang, tukaran. Iki sapa? Harus tahu. Nek gak tinggal ilmune alah benjut. Iki rahasia, tapi tak kalau sampai itu jenengan. Ya. Saya bilang sama anakku masih kuliah dulu, Pak. Lanang wedok. Pak, demo urusanmu. Aku orang ngakon, orang larang. Sitok gojek ono. Ojo sampai kecekelnya, Pak. Mati wis digepuki. Aku terus terang saja seperti itu. Mbak ngelakoni bolak-balik. Kemudian komitmen menjaga jamaah persatuan nggih ngaji seperti ini. Ini cara yang hebat. Iso curhat bersama, iso petuk dulure omong-omongan, walaupun pakai ngene sapa sejatine kula niki ya pangkling petuk kancaku sak meneh mbani sing ngene iki. Sapa wis bosa mesti buka wae lah. Mbake Mas Mukman. Ya seperti itu. Jadi bingung gini nih. Kemudian ingat ad-dunya a'dhamu sikhrun min haruta wa marut. Ad-dunya utawi dunya a'dhamu luweh gedhe wa marut tindimang marut. A'dhamu luweh gedhe sikhrun dadi sihir. Dunia itu lebih hebat tipuannya min haruta wa marut daripada setan atau jin Harut dan Marut. Napa Pak niku? Iku nek jabane wong mancing Haruta wa Marut. Pak kok iso anak rute jere. Niki situ kang mancing, pasien kok bener omonge, Pak. Yo sama praktene bismillahirrahmanirrahim wa marut. Soai. Jadi fitnah tipuan yang paling hebat itu adalah Harut wa Marut. Tetapi ada tetapi. Faharut wa Marut, Harut dan Marut itu yufarriqo ini kedua-duanya hanya bisa memisahkan bainal mar'i wa zauji wong jejuduan sak keloron. Milane canom sing duwe pacar diroyok kancane japan ana iki. Harut wa Marut ngelak dedel. Sesuk paranono. Ini ki guyon Bu, aja nggih tenanan. Wah, si omong kupruan yo kiai tenan, kaya sian. Amma dunya adapun dunia fa innaha mongko setuhune tipuane dunya tufarriqu mecah misahne bainal abdi wa rabbi antara hamba dan Tuhan. Nek Harut Marut paling pegatan wong lanang gampang golekne pira pen. Ngono. Tapi nek wis donya Pak bisa memisahkan antara kita dengan Allah. Kanca niku apik Pak. Ning nek kepantul utang moh nyaur. Yo dadi banyu moh nyuwek, dadi godhong moh nyawuk. Sampai kualik. Itu akhirnya hilang. Iku dulurmu ora aja ngono, gak iso. Gusti Allah halah ra urusan mbek Gusti Allah lho iku. Nggih napa nggih? Akono ae lah. Oleh karenanya para jamaah, pokoknya tak sampai nih pupung petuk. Ya. Oleh karenanya sekuat-kuat kedzaliman pasti hancur. Pasti itu. Ra percaya tak baca nih. Kesombongan Namrud laknatullah, Allah utus Nabi Ibrahim alaihissalam meruntuhkannya. Keras angkuhnya Fir'aun laknatullah, Allah utus Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam menjadikan Fir'aun mati. Uskup Supromius yang bijak
Allah kirimkan Umar bin Khattab radhiyallahu an sehingga takluk di bawah kakinya. Konstantinopel, benteng maha kuat, Allah sudah tentukan Al-Fatih membungkamnya. Perang salib, perebutan Al-Quds berkepanjangan. Allah perintah Salahuddin Al-Ayyubi menghabisi. Itu takdirnya Allah. Bagi kepungan Persia, Allah sudah siapkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Di kehidupan megahnya Romawi, Allah munculkan Abu Ubaidah bin Jarrah. Keagungan Mesir, Allah siapkan Amr bin As. Rustam panglima perang Majusi Persia yang perkasa, Allah sandingkan Riqi bin Amir. Kesatria tangguh Romawi, Allah hunuskan pedangnya Khalid bin Walid. Para jamaah rahimakumullah, oleh karenanya inna dunya bahrun amikun, dunia itu laut yang dalam. Waqad huriko, dan telah banyak huriko ditenggelamkan via di dalam laut dunia itu nasun kathiruna, manusia yang banyak. Faj'al safinataka fiha taqwallah, maka jadikan perahumu di dalamnya ada takwa kepada Allah Ta'ala. Wa hashwahal iman, dan isi perahumu dengan iman. Wa syira'ah tawakkal ala Allah, layarnya tawakal kepada Allah. La'allaka najwa, semoga engkau selamat. Luqman Al-Hakim. Demikian akhirnya hanya bisa berdoa pada Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai kerajaan, Kau berikan kerajaan kepada orang yang Kau kehendaki. Kau cabut kerajaan dari orang yang Kau kehendaki, ya Allah. Kau muliakan orang yang Kau kehendaki, dan Kau hinakan, ya Allah, orang yang Kau kehendaki. Di tangan Kau-lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.